Kemudian berikutnya adalah kepemilikan dan mean of production. Di dalam kapitalisme atau teori dari Karl Marx tadi, dia sangat melakukan kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis. Bahkan dia melihat bahwa sumber segala persoalan manusia itu adalah ketika manusia memiliki properti atau kepemilikan, ya. Dan berbeda dengan masyarakat masyarakat berburu yang idealistik, semua melakukan secara sukarela. Ketika kemudian masyarakat sudah mengenal konsep kepemilikan, dan di sini dan kemudian jadi permasalahan, ya. Misalnya era pertanian, jadi tuan tanah dan buruh tanah. Jadi dalam era pertanian itu menciptakan mean of production, jadi penguasaan terhadap sarana produksi. Dan sarana produksi itu tentu saja yang memiliki adalah mereka yang memiliki uang, memiliki kekuatan dari segi ekonomi. Maka kemudian alat-alat produksi ini tentu saja dikuasai oleh kaum kapitalis, ya. Dan ketika kemudian alat-alat produksi ini berkembang, itu kemudian membuat hubungan relasi antara kaum kapitalis dengan kaum buruh tani itu berubah menjadi eksploitatif, ya. Tidak seperti yang pada saat sebelumnya semua melakukan sukarela dalam era berburu. Tapi ketika era pertanian itu tuan tanah ingin memperbanyak tanahnya, ingin memperbanyak alat produksinya. Di satu sisi kemudian kaum buruh itu yang tidak memiliki tanah, yang bekerja dengan orang yang memiliki tanah. Dan ya, pada akhirnya ini akan melahirkan sebuah hubungan. Lahirlah kemudian kelas-kelas sosial, kaum kapitalis dan kaum proletar. Ya. Begitu juga dalam era industri. Industri itu membuat hubungan antara kaum borjuis dan kaum proletariat, atau proletar itu menjadi eksploitatif, ya. Kaum industrian tentu saja dengan konsep ekonomi kapitalis, dengan modal sedikit-sedikitnya, sekecil-kecilnya menghasilkan untung sebesar-besarnya, tentu ini akan pada akhirnya dia mengeksploitasi kaum buruh agar bisa menghasilkan salah satunya keuntungan besar-besar sebesar mungkin. Sehingga dengan efisiensi bidang ekonomi untuk memaksimalkan keuntungan itu pada akhirnya juga menyasar terkait dengan kehidupan atau upah kaum buruh. Bahwa kaum buruh itu semakin lama semakin menderita, semakin sengsara, mereka dikerjakan lebih lama tapi upahnya kemudian makin rendah, karena tadi kaum kapitalis, kaum pemilik industri tadi ingin supaya memaksimalkan keuntungan mereka, sehingga kemudian yang menjadi korban salah satunya tadi adalah kaum buruh tadi. Upah mereka semakin sedikit dan sehingga kemudian mereka semakin teralienasi dalam produksi industri kapitalis tadi. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kemudian agama. Nah, dalam masyarakat agama itu bisa kita lihat sebenarnya dalam masyarakat berburu itu sebenarnya juga bisa memunculkan agama, ya. Kalau tadi kan si Karmak mengandaikan bahwa masyarakat berburu itu hubungannya semua berjalan fine-fine saja. Kaum pemilik jaring berkolaborasi dengan pemilik bot atau pemilik dayung atau pemilik pancing untuk mencari ikan sehingga hasil tangkapannya bisa dinikmati secara bersama. Tapi bagaimana dengan kondisinya ketika kemudian alam kemudian tidak bersahabat? Mereka sudah melakukan itu, punya jaring, punya bot, tapi kemudian alam tidak bersahabat. Alam banyak mungkin udara lagi musim yang tidak bagus, ya, angin kencang, puting beliung, kemudian tangkapan tidak maksimal, dan ini krisis-krisis ini yang kemudian justru yang dilupakan, dan justru ini yang sebenarnya bisa juga membenarkan teorinya kan, Pak. Inilah kemudian orang menilai atau orang melirik agama. Ketika terjadi proses krisis seperti ini dalam masyarakat berburu, maka kemudian agama itu dianggap sebagai solusinya. Agama itu bisa maka muncullah ritual-ritual tertentu supaya misalnya bagaimana supaya laut itu misalnya dalam masyarakat kita supaya laut itu tidak tidak mengamuk, ya, dengan badai, dengan
angin puting beliungnya, supaya laut itu memberikan berkah yang berlimpah, maka muncullah ritual-ritualnya. Sebenarnya kan ini dasar dari agama. Jadi krisis-krisis dalam masyarakat berburu itu tadi juga akan menciptakan juga memunculkan peluang lahirnya agama atau RMS. Muncullah ritual, ada mitos, kemudian simbol. Maka misalnya dalam masyarakat kita mendapati ada yang disebut dengan prosesi jamu laut. Nah, itu kan sebenarnya krisis yang dihadapi manusia tadi, sehingga kemudian mereka menjadi agama tadi. Atau dalam masyarakat bertani kita mengenal mitologi tentang Dewi Sri ya, dengan melakukan ritual tertentu, kemudian nanti akan panennya akan melimpah, dijauhkan dari segala hama dan lain sebagainya. Atau dalam masyarakat kapitalis itu agama itu muncul dalam misalnya di gereja, di masjid dan rumah ibadah misalnya. Kata Karl Marx itu bahwa ketika kemudian masyarakat kaum buruh itu semakin tereksploitir, maka kemudian mereka apalagi yang bisa menenangkan mereka kecuali rumah-rumah ibadah. Bagaimana tadi seperti yang diceritakan? Bagaimana ini Bapak? Ini kami semakin lama upah kami semakin sedikit, sementara waktu jam bekerja kami semakin lama semakin banyak. Ini kan tidak adil ini. Tolonglah diberikan atau ingatkan itu. Tapi tadi kaum agamawan itu kan sudah melakukan perselingkuhan dalam kapitalis, tidak mungkin. Ini kamu harus perjuangkan ini. Ini kamu sebuah ketidakadilan sosial, ini kamu harus lawan, harus protes, kamu harus fight, kan tidak mungkin begitu. Paling ya sudahlah, ini anggap saja ini bagian dari rencana Tuhan. Kalau kamu ikhlas, nanti kamu akan mendapat jalan surga. Kan seperti itu. Itu yang paling yang bisa diberikan oleh seorang seorang kaum agama ketika itu, sehingga untuk menenangkan sebuah kondisi masyarakat kapitalis yang luar biasa mengeksploitir kaum buruh ketika itu. Dan ini yang menjadi puncak kenapa lahirnya sinisme seorang Karl Marx tentang agama tadi. Lalu kemudianlah Karl Marx mengatakan agama mengalihkan manusia dari perjuangan kelas hanya kepada sabaran dan ganjaran surga. Jadi agama itu adalah janji. Nah, agama apa? Tadi harusnya orang kaum agamawan tadi harusnya mendorong untuk kaum buruh itu melakukan perlawanan, minimal protes atau menuntut apa tapi agama justru menenangkan saja. Ini membuat teralienasi kaum buruh tadi ya. Jadi harusnya mereka penderitaan mereka itu bagaimana mereka keluar dari penderitaan itu dengan ikhtiar yang maksimal, dengan melawan atau dengan memprotes, tapi kemudian agama mencegat itu supaya tidak terjadi perlawanan, lalu kemudian agama tadi menyabarkanlah dengan doktrin agama yang mengatakan bahwa bersabarlah, ada janji-janji akhirat dan sebagainya. Dan ini tadi mengapa kemudian muncul dari kenapa agama adalah janji ya. Dan latar belakang keluarga Marx tadi sudah kita sampaikan, latar pendidikan dan pergaulan Marx sudah kita sampaikan. Dan saya kira ini materi yang paling penting dari Marx tadi sebagai pemantik diskusi Anda, diskusi kita pada kesempatan yang lain. Kita bisa simpulkan dari sini adalah bahwa sebenarnya tidak ada masalah terkait dengan akses kita untuk mempelajari pikiran-pikiran Karl Marx tentang agama, bahkan komunisme dan sebagainya, meskipun secara undang-undang di Indonesia ini dalam TAP MPR nomor 25 MPRS tahun 66 itu disebut tentang pembubaran PKI dan larangan komunisme. Tetapi pikiran-pikiran Karl Marx tadi paling tidak bisa memberikan kita pertama catatan bagaimana misalnya pentingnya kaum agamawan itu memiliki keberpihakan kepada kaum-kaum yang tertindas ya. Maka kemudian bagaimana agama itu bisa menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Bukan kemudian masyarakat justru kehilangan harapan karena frustasi oleh kondisi yang semakin lama semakin membuat mereka menjadi tidak punya apalagi yang harus diperjuangkan. Maka kemudian agama bagaimana bisa mengambil peran di situ, bagaimana juga melakukan peran-perannya untuk menyuarakan bagaimana persoalan-persoalan masyarakat ini juga harus menjadi tanggung jawab bersama, termasuk tanggung jawab negara, tanggung jawabnya kaum pemodal, kaum kapitalis, kaum pemilik,
kaum pemilik kapital, bahwa ketika ini dibiarkan sedemikian rupa, pada akhirnya ini menjadi sebuah ancaman secara sosiologis, karena ini akan memunculkan antipati, memunculkan protes, bahkan perlawanan, dan bisa memunculkan potensi-potensi terjadinya sebuah kerusuhan sosial, atau bahkan seperti yang dibayangkan oleh Karl Marx itu adalah sebuah revolusi sosial. Dan tentu saja kita tidak menginginkan terjadi seperti itu, karena harga yang harus dibayar dari sebuah revolusi sosial itu luar biasa sendiri. Maka disinilah kaum agamawan seharusnya mengambil peran-peran, bagaimana dia mengambil peran-peran yang intermediari ya, untuk di satu sisi mereka juga bisa melakukan hubungan yang baik pada kaum siapa saja, termasuk kaum negara terhadap kaum pemilik modal, kemudian kepada masyarakat secara umum, tapi di sisi lain juga mereka tidak dikooptasi oleh kepentingan-kepentingan yang membuat mereka akhirnya seperti yang dikritik oleh Marx tadi, melakukan perselingkuhan dengan kaum status quo ketika itu, sehingga kemudian agama itu tidak menjadi sebuah solusi, bahkan agama itu menjadi cap legitimasi dari sebuah ketidakadilan sosial. Saya kira dalam Islam sendiri sebenarnya adalah, kalau dalam prinsip saya adalah, saya pernah kita membaca buku Al-Yasr fil Islam, itu karya tulisan Hasan Hanafi, itu mengatakan bahwa Islam itu sebenarnya di satu sisi juga tidak melarang orang sebenarnya untuk melakukan, mencari hal-hal yang bersifat kebendaan, tapi bahwa yang paling disadari atau yang harus disadari bahwa balik harta yang kita miliki itu ada orang-orang ada milik orang lain di sana. Maka Islam itu memang menginginkan sebuah keadaan social justice ya. Kalau dalam bahasa Islam itu keadilan ya. Al-adl, keadilan. Dulu huwa aqrabu lit-taqwa, berlaku adillah. Maka kemudian keadilan sosial itu harus diwujudkan dalam sebuah masyarakat, sehingga kemudian hal-hal yang terkait dengan potensi-potensi masyarakat terjadinya sebuah hal-hal yang bersifat konflik ya, itu bisa dihindari dengan sebagainya. Nah, yang kita bisa simpulkan di sini adalah bahwa materialisme ini adalah satu paham yang melihat bahwa dunia ini adalah hal-hal yang terkait dengan hal bersifat materi saja. Jadi sedangkan sebaliknya idealisme itu kan menunjukkan bahwa di balik hal yang bersifat materi ini ada yang mengaturnya. Jadi dalam filsafat materialisme mereka melupakan hal yang bersifat idealistik dan mereka lebih fokus kepada materialisme. Karena sesungguhnya bagi mereka ini adalah bahwa asal mula dari munculnya agama itu sebenarnya karena persoalan-persoalan terkait dengan materialisme, ya, penderitaan dan lain sebagainya. Maka ketika orang menderita, orang mengalami krisis pangan, krisis sandang, krisis macam-macam, maka kemudian orang menengadahkan kepalanya ke langit, yang mohon supaya dia diberikan perlindungan, dia diberikan kesejahteraan atau dikeluarkan dari krisis dan problem. Tetapi kemudian ini yang menjadi kritik terhadap materialisme, dari materialisme terhadap agama adalah karena agama kemudian melakukan pembenaran terhadap keadilan sosial, terutama dalam bidang ekonomi, karena agama atau kaum agamawan itu menikmati dari sebuah struktur sosial yang tidak adil tadi, mereka menikmati privilege tertentu, sehingga kemudian tidak mungkin mereka bisa menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan ini. Ketika itu yang dilihat oleh maka seperti ini. Nah, kalau kita simpulkan dalam singkatnya, dalam teori karena bagaimana agama itu muncul? Agama itu muncul adalah dari penderitaan atau kesengsaraan manusia, terutama dalam bidang ekonomi. Ketika manusia terancam hal yang terkait dengan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan-kebutuhan basic need yang bersifat basic need, maka kemudian manusia
akan melakukan ritual tertentu, RMS. Jadi penderitaan-penderitaan ini, krisis ini menimbulkan dasar-dasar agama atau RMS. Demikian saja, mudah-mudahan saya berharap apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bisa membuka pikiran-pikiran kita tentang pikiran-pikiran yang mungkin senaif apapun, tapi kita coba diskusikan, kita coba lihat, sisi-sisi positif, dan tentu saja kita harus melakukan kritik ya terhadap pikiran-pikiran tersebut. Tapi tentu saja dalam pikiran-pikiran itu ada hal-hal yang mungkin bisa kita adopsi yang baik dan sebagainya, di samping tentu saja hal-hal yang harus kita lakukan kritik dan counter yang luar biasa, terutama terkait dengan legitimasi atau justifikasi atau statement tentang agama itu adalah candu. Karena bagi kita agama itu bukan candu ya. Agama itu justru memberikan kepada kita esensi kebahagiaan itu. Karena dalam perspektif agama, esensi kebahagiaan itu adalah bukan di dunia ini. Esensi kebahagiaan ini dunia itu tidak hanya di dunia ini, tapi di akhirat. Jadi atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan itulah idealnya. Di dunia kita bahagia, di akhirat kita juga bahagia. Saya berharap mudah-mudahan teman-teman semua bisa dalam kondisi di masa situasi seperti ini tetap diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan diskusi kita pada tema-tema berikutnya. Kita sudahi dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.